Bagaimana Presiden mau menanggapi persoalan ini? Tidak boleh diam, tidak boleh diam. Harus ada suatu sikap dan tanggung jawab kepemimpinan TNI itu di tangan Presiden. Begitu Bung, duka nestapa kita hari ini, kita menyampaikan rasa duka kepada keluarga-keluarga anggota TNI yang gugur maupun pada 5 anggota TNI kita yang luka-luka. Bung, kita menyampaikan duka. Halo Bung, salam. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin Bung kalau dosa-dosa saya banyak kepada Anda, mohon dimaafkan. Dan kalau ada di antara Anda yang salah, saya bersedia memaafkan lahir dan batin. Ya ini Bung, begini Bung, hari ini kita berduka Bung, tentara nasional kita TNI yang dikirim sebagai pasukan perdamaian PBB di Timur Tengah, di Lebanon Bung. Dalam perang Timur Tengah ini ada 3 anggota TNI kita gugur, lainnya itu luka-luka Bung. Ada 5 setidaknya luka-luka. Ya moga-moga hanya itu, luka bukan karena diserang oleh musuh, tapi diserang. Pasukan PBB tidak punya musuh, pasukan perdamaian tidak punya musuh. Yang menyerang ini Israel Bung, Israel. Dan kita gugur 3 anggota TNI, ada 5 luka-luka tadi. Ini derita nasional. Ya formal Menteri Dalam Negeri kita sudah menyampaikan duka kepada keluarga korban. Mereka bukan korban sia-sia. Mereka itu orang yang berjuang. Ya moga-moga tergolong mati syahid. Mereka jihad fisabilillah untuk membela kepentingan kemanusiaan Bung. Anggota pasukan perdamaian, yaitu pasukan yang berdiri di tengah-tengah. Anggota PBB di tengah-tengah, tidak memihak sana, tidak memihak sini. Meskipun tahu perang ini terjadi karena Amerika dan Israel itu menjadi agresor yang menyerang Iran akhir Februari lalu, tanggal 28 apa 29 macam gitu, akhir Februari lalu, dan jatuh korban di pihak Iran. Tapi Iran kemudian ngamuk lah Bung, Iran ngamuk, dan kesombongan para agresor ini diruntuhkan. Israel sampai menyerang pasukan perdamaian, yaitu karena stres. Situ si Netanyahu itu, stres lah itu Bung, sangat stres. Karena itu dia ngawur tindakannya. Mereka meremehkan Iran. Dikira Iran bisa ditekuk dalam suatu perang seminggu atau paling panjang 2 minggu. Ternyata Bung, ini sudah
berjalan 4 minggu. Sudah 4 minggu, Bung. Dan tidak ada gejala Iran mau tunduk, tidak ada gejala Iran mau dikalahkan. Iran bahkan ibarat jaguar itu berkokok. Dia berkokok, Bung, kuku, penantang. Kalau kalian mau menyerang kami, ayo, kami sudah siap. Kalau tentara Amerika mau kirim pasukan angkatan darat, itu yang kita tunggu. Dunia ada yang mengecewa, ada yang mengkritik, yang menertawakan. Itu kalangan pengamat dunia. Wah, meremehkan Amerika betul itu. Iran tidak semudah itu ditaklukkan oleh pasukan. Ini tambahnya 10, Bung. 10.000. Pengamat ada yang mengatakan kalau seluruh tentara Amerika 1.000.000 sekian itu dikosongkan dari Amerika dan menyerang ke Teluk, belum tentu menyerang Iran, belum tentu Iran takluk. Ini yang membuat dua negara agresor yang angkuh itu kalah, Bung. Intinya kalahlah ukurannya. Jadi begitu. Namun itu tadi, saking stresnya pasukan perdamaian PBB di Lebanon diserang oleh Israel, Bung. Ini suatu pelanggaran perang, pelanggaran serius, dan saya kira karena kita merupakan negara yang pasukannya menjadi korban macam gitu, kita harus menuntut, kita harus bersuara lewat PBB, lewat mekanisme formal dan mengutuk Israel. Tidak sekedar mengutuk begitu saja, mesti menuntut entah bagaimana mekanisme PBB. Kalau anggota pasukan perdamaian diserang, itu pasal-pasal peraturan PBB macam apa yang dilanggar dikenakan sanksi kepada Iran. Itu macam gitu. Lalu urusan kita di dalam negeri, Bung, menghadapi duka semacam ini. Ini Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan rasa duka kepada keluarga korban, Bung. Menteri Luar Negeri. Ini ya belum cukup, Bung, kalau hanya ngomong. Akan hebat sekali, akan menunjukkan suatu tanggung jawab dan kepemimpinan kalau Menteri Luar Negeri itu datang ke 5 keluarga korban itu, datang. Syukur datang ke keluarga-keluarga lain yang terluka itu. Jadi datang ke 8 keluarga. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ini tanggung jawab nasional kita belum terpenuhi, Bung. Warga negara kita korban semacam ini belum. Tingkat menteri belum mencukupi. Itu sudah agak bagus sebagai pendahuluan. Namun sesudah itu presiden sendiri harus berbicara dengan keluarga mereka. Kita tidak tahu mekanisme apakah ada sesuatu yang sifatnya sumbangan, apakah ada sesuatu yang namanya pensiunan itu bagaimana dibayarkan, dan bagaimana mereka yang jadi korban ini, apakah kita tetapkan sebagai bagian dari duka nasional, bencana nasional. Apakah diperlukan gugurnya 3 anggota TNI ini, kita mengerek bendera setengah tiang atau sejenis itu, atau bagaimana, itu urusan pemerintah.
Presiden tidak bisa ongkang kaki, Bung. Tidak bisa ongkang kaki karena sudah menyuruh menterinya. Menteri itu belum cukup. Tanggung jawab kepada pasukan yang menjadi korban semacam ini full. Tanggung jawab presiden, tanggung jawab kepala negara. Dalam hal ini urusan kepala negara, bukan urusan pemerintahan. Ya, kepala negara bertanggung jawab, entah mengucapkan apa dan memberikan duka nestapa seperti apa kepada keluarga di sana. Jadi Pak Presiden, jangan dilupakan urusan-urusan semacam ini. Posisi Pak Presiden agak buruk karena video-video Pak Presiden yang mendukung Israel itu beredar. Pak Presiden mendukung Israel, Bung, itu bertentangan dengan suara seluruh rakyat Indonesia, atau setidaknya bertentangan dengan sebagian besar, dengan mayoritas suara rakyat Indonesia. Itu nomor satu. Nomor dua, ini bertentangan dengan politik yang kita pegang teguh, bebas aktif. Politik bebas aktif itu artinya tidak ke barat, tidak ke timur. Ngeblok ke barat, enggak. Apa ngeblok ke timur, bagian dari negeri kita? Wah, enggak juga. Tidak ke barat, tidak ke timur, kita berada di tengah-tengah, seperti satu sikap politik negara yang bijaksana. Namun presiden itu punya catatan, videonya tidak bisa lagi dihapus. Videonya menyatakan pemihakan kepada Israel. Bung, ini corengan di wajah Republik Indonesia. Lalu yang formal itu menjadi anggota BOP itu loh, Bung, Board of Peace, Badan Perdamaian, yang bisa mendamaikan perang di Teluk ini. Kewibawaan kita mendamaikan, enggak ada kewibawaan kita. Di mata Iran, ya, kita dianggap musuh. Formal presiden dianggap musuh karena dia mendukung Israel. Itu, Bung. Bagaimana seorang yang mendukung tapi berpura-pura menjadi anggota perdamaian, Board of Peace? Tidak. Lalu menjadi anggota perdamaian di PBB, yaitu formal, urusan kenegaraan formal, dan kita menjadi korban semacam itu. Bung, ini presiden harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat, khusus kepada 8 keluarga, 5 keluarga yang luka-luka, 3 keluarga yang gugur. Itu mesti menyampaikan apa? Presiden mesti menyampaikan sesuatu. Tanda duka, tanda tanggung jawab, tanda kepemimpinan. Menteri Luar Negeri tidak cukup, barangkali Menteri Pertahanan pun harus mengucapkan sesuatu dan datang ke keluarga-keluarga pasukan itu. Ya kira-kira macam begitu, Bung. Kira-kira macam begitu. Kondisi kita hari ini tidak bisa dipandang netral. Kondisi kita hari ini agak memilukan. Silahkan presiden membuat terobosan politik untuk menghapus kondisi ini, namun ungkapan yang jumawa bahwa presiden memihak Israel itu tidak bisa dihapus lagi. Begitu, Bung. Jadi presiden jangan kemana-mana, ini malah ke Jepang atau kemana, tanpa lebih dahulu menyampaikan duka nestapa kepada, ya jangan hanya tiga keluarga anggota TNI kita yang gugur, dan kepada 5
anggota TNI kita yang luka-luka karena diserang oleh negara yang dibela oleh presiden. Presiden membela tegaknya negara itu, kemerdekaan negara itu, keamanan negara itu dibela oleh presiden kita. Sekarang negara itu berbuat curang, curangnya curang, ini kejahatan perang. Bagaimana presiden mau menanggapi persoalan ini? Tidak boleh diam, tidak boleh diam, harus ada suatu sikap dan tanggung jawab kepemimpinan TNI itu di tangan presiden. Begitu Bung, duka nestapa kita hari ini, kita menyampaikan rasa duka kepada keluarga-keluarga anggota TNI yang gugur maupun pada 5 anggota TNI kita yang luka-luka. Bung, kita menyampaikan duka. Salam dari channel Anak Bangsa.